Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Wasiatun Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dalam mata kuliah auditing 1, yaitu bab bukti audit. Sebelum ke materi, alangkah baiknya saya menjabarkan subbab apa saja yang akan saya bahas. Ada 4 subbab, yaitu yang pertama sifat bukti, yang kedua keputusan bukti audit, yang ketiga persuasivitas bukti, dan terakhir jenis-jenis bukti audit. Masuk ke subbab pertama, yaitu sifat bukti. Sebelumnya, apa sih pengertian bukti audit? Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasinya bersifat variatif sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor. Penggunaan bukti adalah hal yang umum. Bukti juga digunakan dalam bidang hukum dan keilmiahan. Perbedaannya terdapat pada tujuan penggunaannya. Bukti hukum digunakan untuk melindungi pihak yang tidak bersalah, dan bukti ilmiah digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Namun secara keseluruhan penggunaan bukti dimaksudkan untuk membantu menarik suatu kesimpulan. Masuk ke subbab kedua, yaitu keputusan bukti audit. Keputusan penting para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat. Ada 4 keputusan mengenai bukti yang harus dikumpulkan, antara lain 1. Prosedur audit yang digunakan. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit harus diperoleh selama audit. Prosedur ini harus dijabarkan secara spesifik agar auditor dapat mengikuti instruksi-instruksinya. Kedua, berapa ukuran sampel yang dipilih? Auditor dapat mengubah ukuran sampel dari 1 hingga semua item dalam populasi yang sedang diuji. Contoh kasusnya pada prosedur verifikasi pengeluaran kas. Ada 500 cek telah tercatat pada jurnal pengeluaran kas. Auditor dapat memilih ukuran sampel, yaitu 50 cek untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas. Ukuran sampel pada satu prosedur dengan prosedur lainnya berbeda tergantung karakteristik klien atau perusahaan. Keputusan ketiga yaitu item-item yang dipilih. Setelah menentukan ukuran sampel suatu prosedur audit, auditor harus menentukan item-item mana saja dalam populasi yang akan diuji. Keputusan yang keempat yaitu penetapan waktu pelaksanaan prosedur. Waktu pelaksanaan prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga berakhirnya periode akuntansi tersebut. Keputusan penetapan waktu audit ini biasanya dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit untuk diselesaikan. Umumnya klien menginginkan audit diselesaikan 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Keempat, keputusan yang tadi telah dijelaskan, yaitu 1 prosedur audit, 2 ukuran sampel, ketiga item-item yang harus dipilih, dan penetapan waktu itu biasanya terdapat atau termuat dalam program audit. Umumnya ada 1 program audit untuk 1 komponen audit. Ada program audit untuk piutang, program audit untuk persediaan, dan program audit untuk pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Masuk ke subbab ketiga, yaitu persuasivitas bukti. Karena sifat bukti audit dan pertimbangan biaya dalam melakukan proses audit, tidak mungkin bagi seorang auditor untuk memperoleh 100% bahwa pendapatnya benar, kecuali dengan
tingkat asuransi yang tinggi. Dengan menggabungkan semua bukti yang diperoleh, auditor akan mampu memutuskan kapan yakin untuk menerbitkan sebuah laporan audit. Penentunya adalah ketepatan dan mencukupi. Masuk yang pertama yaitu ketepatan. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas, transaksi, saldo, akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketepatan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang tepat, yang lebih relevan, dan memberikan bukti yang lebih handal atau reliabilitas. Relevansi bukti adalah di mana bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Sebelum bukti tersebut dianggap tepat, relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit namun tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Reliabilitas tergantung dalam 6 karakteristik, yaitu pertama, independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar atau pihak eksternal lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam perusahaan. Pihak luar contohnya bank, customer, supplier. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, maka bukti audit yang diperoleh dapat diandalkan ketimbang pada saat pengendalian internal klien lemah. Contohnya, jika pengendalian internal atas penjualan efektif, maka auditor dapat memperoleh lebih banyak bukti yang dapat diandalkan dari faktur. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti auditor yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang, dan inspeksi lebih dapat diandalkan daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Contoh, auditor menghitung margin kotor sebagai presentasi penjualan dan membandingkan dengan periode sebelumnya. Ini lebih dapat diandalkan daripada mengandalkan penghitungan controller perusahaan atau klien. Masuk yang keempat yaitu kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independen, namun bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi itu memenuhi kualifikasi atau kriteria tertentu. Contohnya, informasi dari pengacara dan konfirmasi dari pihak bank akan lebih dapat diandalkan daripada informasi yang diperoleh dari pihak atau orang-orang yang kurang memahami dunia bisnis. Auditor juga harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk mengevaluasi bukti audit tersebut. Yang kelima adalah tingkat objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Contoh bukti yang objektif: konfirmasi piutang usaha dan saldo bank, penghitungan fisik kas dan sekuritas, dan penjumlahan saldo utang usaha untuk menentukan apakah datanya sesuai dengan yang ada dalam buku besar. Yang keenam adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu. Bukti ini biasanya dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca.
Contoh kasusnya, penghitungan auditor atas kas pada tanggal neraca akan lebih diandalkan daripada penghitungannya yang dilakukan 2 bulan sebelum tanggal neraca. Untuk akun-akun laba rugi harus ada sampel dari seluruh periode yang diaudit, seperti sampel acak atau sampel lainnya, tetapi bukan hanya sebagian periode, namun satu periode penuh. Setelah ketepatan bukti, penentu persuasivitas bukti selanjutnya atau yang kedua yaitu kecukupan bukti. Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Ukuran sampel yang dipilih harus memadai dan item yang dipilih juga harus tepat. Contohnya, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi daripada sampel sebanyak 50. Dua faktor yang mempengaruhi ketepatan ukuran sampel. Yang pertama, ekspektasi auditor atas salah saji. Contoh kasusnya yaitu dalam PT Maju Makmur, auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar persediaan akan mengalami keusangan karena sifat industri PT tersebut. Auditor akan lebih banyak mengambil sampel untuk persediaan tersebut daripada persediaan lain yang tingkat keusangannya kecil. Yang kedua yaitu keefektivitasan pengendalian internal. Contoh kasusnya dalam PT Maju Makmur, auditor menyimpulkan bahwa klien memiliki pengendalian internal atas pencatatan aset tetap yang efektif. Auditor dapat melakukan audit dengan ukuran sampel yang kecil pada pencatatan aset tetap tersebut. Masuk ke subbab yang keempat, yaitu jenis-jenis bukti. Ada 8 jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau penghitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, verifikasi sekuritas, wesel tagih, aset berwujud, dan pemeriksaan fisik dianggap sebagai salah satu bukti yang paling dapat diandalkan dan umumnya dilakukan secara objektif. Jenis bukti yang kedua yaitu konfirmasi atau confirmation adalah menggambarkan penerimaan respon tertulis dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik seperti akses langsung auditor terhadap pihak ketiga. Jenis bukti ini sangat dipercaya dan sering digunakan, namun relatif mahal dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pihak ketiga tersebut. Penggunaan konfirmasi atau tidak tergantung pada kebutuhan dan reliabilitas situasi serta alternatif bukti lainnya. Jenis bukti yang ketiga yaitu inspeksi atau inspection adalah suatu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji, khususnya dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa dapat dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal adalah dokumen atau catatan yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan ke pihak luar. Contoh, salinan faktur penjualan, laporan jam kerja karyawan, laporan penerimaan persediaan. Yang kedua yaitu dokumen eksternal adalah dokumen yang ditandatangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak yang pernah melakukan transaksi dan contohnya yaitu faktur dari pemasok, wesel bayar yang dibatalkan, dan polis asuransi. Jenis bukti yang keempat yaitu
prosedur analitis, terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang perlu dilakukan yaitu memahami industri atau bisnis klien, menilai kemampuan entitas atau perusahaan untuk tetap going concern, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, mengurangi pengujian audit yang terperinci. Jenis bukti yang kelima yaitu wawancara dengan klien. Wawancara ini salah satu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tulisan sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor kepada klien. Bukti ini dianggap tidak meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen. Auditor perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya. Contohnya, apabila auditor memperoleh informasi terkait metode pencatatan dan pengendalian transaksi akuntansi klien, mulai dengan bertanya kepada klien. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan pengujian audit dengan inspeksi dan observasi untuk menentukan apakah telah sesuai. Bukti audit yang keenam yaitu rekalkulasi. Rekalkulasi adalah melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ini terdiri dari pengujian keakuratan penghitungan dan mencakup prosedur yang dilakukan klien, seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku pembantu, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Bukti audit yang ketujuh yaitu pelaksanaan ulang. Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu penghitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain. Contohnya, auditor dapat membandingkan harga pada faktur dengan daftar resmi atau dapat melaksanakan kembali penentuan umur piutang. Contoh lain, auditor melakukan uji terbatas apakah informasi dalam jurnal penjualan telah dicatat dengan benar di buku besar pembantu, piutang, dan secara akurat diikhtisahkan di buku besar. Bukti audit yang terakhir yaitu observasi. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak lain atau klien, mengunjungi lokasi untuk mengetahui fasilitas klien, sumber daya manusia akuntansinya, apakah bertanggung jawab atas tugasnya dengan baik. Observasi kurang diandalkan karena kemungkinan adanya perubahan perilaku atau sikap akibat adanya auditor yang datang ke perusahaan tersebut. Observasi berguna namun perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya terkait